selamat sore semuanya teman-teman business planners. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, bagi teman-teman yang baru follow Business ID, kita bakalan ada sesi live Q&A bersama Pak Yuzak. Pak Yuzak salah satu panel expert di Business ID. Nah, beliau expert di bidang finance. Nah, teman-teman boleh banget ya menyiapkan pertanyaan seputar bisnis dan finance ke Pak Yuzak nanti. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa tulis di kolom komen ya nama dan domisili. Halo, selamat sore Pak Yuzak. Halo, sore. Sorry, baru beres meeting. Iya, gak apa-apa Pak. Oke, gimana Aduh, gimana apanya? Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini posisinya lagi di rumah atau lagi di luar? Enggak, saya ada di sebuah kantor. Oh, di sebuah kantor. Berarti lagi di kantor temen mungkin ya. Oke, siap-siap. Pak Yuzak, mungkin pertama kali kita live ya Pak Yuzak. Mungkin sebelumnya Pak Yuzak boleh nih tolong perkenalkan dulu. Misalnya Pak Yuzak di Business ID sebagai expert apa dan sudah berapa lama di bidang finance seperti itu. Ya. Oke. Dulu para viewers. Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Yuzak. Saya panel expert di Business ID di bidang keuangan, gitu ya. Jadi saya banyak membantu para pengusaha yang bergerak di bidang keuangan, ya terkait masalah keuangan, problem keuangan, gitu ya. Gitu kira-kira. Nah, kira-kira Pak Yuzak nih sudah berapa lama mendalami ilmu keuangan ini? Misalnya udah 10 tahun atau lebih? Berapa lama ya mendalami ilmu keuangan ya? Ya udah lama lah ya, udah lama ya tentunya. Saya banyak bantu banyak perusahaan lah ya dari sisi keuangannya. Wah, hebat banget ya teman-teman. Jangan lupa follow Instagram Pak Yuzak juga nih. Suka ada tips dan konten seputar finance. Oke, sebelumnya sebelum mulai sesi Q&A, kita akan ada namanya ini ya, pembahasan topik dulu. Nah, tadi sempat kita ngobrol, tadinya adalah pentingnya ilmu keuangan bagi business owner. Gitu ya, Pak? Ya, betul. Oke, siap-siap. Mungkin boleh nih Pak dimulai dulu maksud dari tema ini seperti apa. Silahkan Pak Yuzak. Oke, teman-teman. Jadi gini, saya mau cerita ya bahwa keuangan itu adalah salah satu hal yang paling banyak dibenci gitu ya sama business owner, sama pelaku usaha. Karena biasanya pelaku usaha itu lebih suka kalau ngomongin jualan gitu ya, kalau ngomongin tentang marketing gitu ya, terus senang gitu ya. Ngomongin branding, begitu udah ngomongin soal keuangan, kok rasa-rasanya mereka kok agak males gitu ya, agak alergi atau terlalu administratif lah, terlalu ribet dan segala macam. Nah, padahal kalau kita lihat ya, kita berbisnis ini nyari apa sih, gitu kan? Kita bisnis nyari apa? Ya, kita bisnis nyari apa? Karena saya tanya, bisnis nyari apa? Nyari uang. Nyari uang. Jadi yang dicari uang tapi benci sama keuangan, kan lucu gitu ya kan. Nah, jadi intinya gini, kalau kita nyari uang, ya kita harus mengerti lah soal keuangan. Gitu ya. Kalau kita mau mencari sesuatu, maka kita harus mengerti dulu tentang sesuatu yang kita cari itu gitu kan. Logikanya gitu ya. Nah, ini kita nyari uang tapi kita nggak suka sama keuangan. Nah, ini yang mindset yang harus dirubah, bahwa keuangan ini sebenarnya nggak ribet. Ya, keuangan ini sebenarnya nggak sulit. Keuangan itu ya semuanya logika-logika aja lah gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita mengerti tentang keuangan, itu saya jamin ya, kalau teman-teman mengerti soal keuangan, kita itu udah punya udah punya senjata lebih banyak ya dibanding dengan kompetitor kita yang nggak ngerti keuangan. Jadi keuangan ini sangat penting ya teman-teman ya, sangat penting buat business owner.
Gitu kira-kira. Oh gitu, oke oke. Nah sebelum mulai, tadi saya udah buka sesi Q&A nih. Mungkin ada beberapa pertanyaan dulu nih, dimulai saya boleh ya Pak? Boleh. Halo? Nah Ya, boleh, ngomong-ngomong boleh. soal pentingnya, ngomong-ngomong soal pentingnya ilmu keuangan bagi business owner. Nah, misalnya saya sebagai business owner tapi saya awam perihal keuangan atau seperti itu. Akhirnya saya hire orang keuangan nih. Tapi jadi saya terima beres gitu. Menurut Pak Yuzak itu gimana? Apakah saya harus terjun langsung apa ya udahlah udah ada karyawannya yang ngatur finance-nya, atau kita harus juga terjun langsung seperti itu, Pak? Ya, ya gini, kalau bisnis kita masih kecil gitu ya, ya kita harus turun langsung gitu. Kalau kita harus turun langsung dari mulai Iya. pembukuan, dari mulai perencanaan gitu ya, kita harus turun langsung. Tapi kalau bisnis kita udah mulai besar ya tentunya kita harus bangun tim gitu ya, kita harus bangun tim, harus udah punya ada tim yang tugasnya melakukan pembukuan, ada tim yang tugasnya melakukan controlling, ada tim yang tugasnya melakukan menjaga cash flow, ada tim yang segala macam lah. Timnya udah ada. Kalau bisnisnya udah makin besar dan makin besar gitu ya. Nah tapi itu bertahap lah. Tapi prinsipnya adalah gini, jangan gara-gara bisnisnya masih kecil kita cuek sama keuangan. Ya itu kesalahannya, gitu ya. Jadi kita nggak boleh cuek sama keuangan karena kalau kita nggak mau mempelajari keuangan, ya tentunya nanti ya bakal banyak lah kesalahan-kesalahan pengambilan keputusan yang kita lakukan nantinya. Karena keuangan ini fungsinya banyak. Selain kalau kita membuat bisnis plan, kita pakai keuangan. Kalau kita mau lakukan controlling, kita kontrol keuangan. Budgeting, ya semuanya terkait masalah keuangan. Ya, jadi intinya bertahap. Kalau bisnisnya masih kecil, Anda sendiri yang lakukan, makin besar, ya mulai kita hire tim lebih banyak. Begitu mungkin jawabannya. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Yuzak. Nah, sebelumnya mungkin banyak Ya. teman-teman yang mau tahu, kan Pak Yuzak udah lama mendalami ilmu keuangan dan membantu para business owner ya soal finance. Nah, biasanya masalah yang sering terjadi di finance perusahaan itu seperti apa sih Pak? Misalnya masalahnya biasanya Ya. ada di masalah keuangannya itu di bagian apa gitu. Oke. Biasanya problemnya di mana gitu ya? Banyak sih. Kalau saya lihat sih dari Ya, mulai yang paling basic ya, problemnya ada ya di pembukuan gitu ya. Banyak perusahaan yang belum memiliki pembukuan yang rapi. Bahkan banyak perusahaan yang belum punya laporan keuangan. Ada perusahaan yang udah punya laporan, ada yang analisanya nggak bagus dan segala macam. Nah tapi kalau saya lihat cuma dua itu aja sih. Banyak perusahaan yang belum melakukan pembukuan dan banyak perusahaan yang udah melakukan pembukuan tapi salah dalam melakukan pembukuan. Nah itu satu. Yang kedua, banyak perusahaan yang tidak bisa mengkontrol cash flow-nya. Ini yang paling banyak ya. Jadi banyak perusahaan yang merasa bisnisnya untung tapi sebenarnya dia rugi. Banyak perusahaan yang ngerasa uangnya ada terus dia ngerasa semuanya baik-baik aja padahal bisnisnya sedang tidak baik-baik aja. Nah itu yang saya lihat sih banyak banget ya kesalahan. Dari 10 perusahaan small medium lah yang saya lihat hampir semuanya bermasalah sama keuangan. Hampir semuanya. Gitu. oke siap. Nah ini teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa tulis di kolom komen ya pertanyaannya. Nanti biar saya bantu bacakan. Jadi sebenarnya Pak Yuzak, kita tuh live sebenarnya setiap malam karena di bulan Ramadan jadinya diganti ke sore hari. Nah biasanya sore hari mungkin Ya, karena ya, ya. baru Nggak teman-teman boleh. yang baru berjoin. Iya, Ya. ngabuburitnya bareng bisnis ID nih. Gak apa-apa lah. Kita live. Nah, oke.
Kan belum ada pertanyaan nih Pak. Mungkin Bapak bisa kasih tips untuk mengatur keuangan bisnis pemula, misalnya bisnis yang baru mulai merintis atau biasanya termasuk saya, biasanya kalau saat mulai bisnis itu yang sering lupa adalah memisahkan uang pribadi sama uang usaha. Jadi biasa kecampur dan akhirnya kepake. Itu gawat ya Pak? Enggak, iya. Ya gimana ya? Dibilang gawat ya enggak juga gitu ya. Tapi gini, banyak ya pengusaha atau orang-orang yang baru bisnis, dia tidak memisahkan antara uang bisnis dan uang pribadi. Sebenarnya sih ya gini, kalau perusahaannya kan gini, kalau kita menggunakan ada badan hukum ya, ada misalkan kita punya PT, kita punya PT ABC. Nah, PT ini adalah badan ya pengganti orang pribadi itu, gitu ya. Dan dia badan sendiri, dia punya urusannya sendiri, dia punya dampak hukumnya sendiri, dia bisa punya nomor rekening sendiri, dia bisa punya NPWP sendiri, karena dia badan PT. Nah, maka kalau udah kayak gitu, ya dipisahkan, gitu loh, dipisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan, nggak bisa dicampur-campur lagi. Kenapa? Karena ini dua pribadi yang berbeda. Nah, tapi saya paham di bisnis yang lebih kecil, banyak dari mereka yang tidak memisahkan, menyampur-nyampurkan. Jadi gini, walaupun sebenarnya Anda bisnisnya belum badan hukumnya belum PT gitu ya, tetap harus dipisahkan, ya, tetap harus dipisahkan. Biar apa? Biar kita tahu bisnis kita ini berkembang atau enggak gitu ya. Terus juga biar kita paham juga bisnis kita itu profit atau enggak gitu ya kan. Jadi kalau sebentar uang bisnis dipakai buat apa, buat beli ini, buat kebutuhan pribadi, performanya seperti apa gitu ya kan. Dan biasanya bisnis yang kayak gini umurnya nggak panjang. Jadi walaupun bisnis Anda masih belum berbadan hukum, harus dipisahkan. Ya, tetap harus dipisahkan. Bagaimana cara misahinnya? Ya, simpel aja. Yang pertama, misalkan Anda mau bisnis apa? Kita teman-teman mau bisnis apa? Misalkan bisnis jualan bakso misalkan. Oke, itu berapa modalnya? Ya, itu berapa modalnya? Modal yang dibutuhkan untuk bisa jualan bakso itu berapa? Berapa gerobaknya, berapa dan segala macam itu berapa itu? Setelah itu ya baru nanti diinvestasikan, duit pribadi kita diinvestasikan ke situ. Misalkan teman-teman kebutuhan untuk bikin jualan baksonya 10 juta misalkan. Kita punya duit tabungan 20 juta. Lalu dari 20 juta itu 10 jutanya mau diinvestasikan ke bisnis bakso kita. Ya pisahkan. Kalau bisa dibedain rekeningnya lebih bagus, habis itu kelola tuh yang 10 juta yang ada di bakso itu gitu. Dikelola sampai nanti bisnis baksonya misalkan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya itu terserah keuntungannya mau diambil gitu ya atau ditahan gitu kan, ditahan biar bisnisnya bisa lebih berkembang. Nah, jadi dipisahkan, jangan dicampur-campur. Itu sih pesan saya ya. Oke, siap ya. Terima kasih Pak Yuzak. Nah, sebelumnya kalau soal finance ini sebenarnya kita harus seperti apa sih Pak menyikapi tentang keuangan di bisnis nih? Kayak misalnya apakah kita harus seperti tadi Pak Yuzak bilang memisahkan tabungan? Nah, sedangkan kalau kita ingin buat planning jangka panjang keuangan itu seperti apa Pak tipsnya? Misalnya, saya 2 tahun lagi saya mau bikin cabang nih, kira-kira planningnya seperti apa ya? Ya, gini. Caranya mindset ya, lagi-lagi ke mindset kita. Kalau kita mau berbisnis, kita jangan pernah berpikir bahwa bisnis itu umurnya cuma sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun, nggak begitu gitu ya. Bisnis ini kita harus planning jangka panjang. Ya, kalau saya minimal itu saya punya bisnis plan 5 tahun lah. Ya. Di 5 tahun dari sekarang bisnis saya mau sebesar apa? Mau segede apa?
Nah itu udah saya planning tuh, ya yang kayak gitu-gitu ya. Nah misalkan 5 tahun dari sekarang saya pengen punya bisnis revenue-nya itu omsetnya misalkan 100 miliar misalkan gitu ya. Nah lalu untuk mencapai 100 miliar ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Gitu ya. Apa yang harus step-nya bagaimana? Gitu. Nah sehingga kita mengarah ke sana semua. Gitu. Jadi apa yang kita jalankan di bisnis itu mengarah ke target utama kita. Gitu. Yaitu apa? Dalam 5 tahun bisnis kita 100 miliar kan gitu ya. Berarti di tahun kedua harus berapa nih? Tahun ketiga harus berapa? Tahun keempat harus berapa? Nah itu basic kita dalam membuat planning jangka panjang. Jadi bisnis itu harus punya planningnya. Karena bisnis itu hitungannya nggak bulan teman-teman. Hitungannya kan tahun ya, 5 tahun. Apa yang kita akan lakukan? Banyak perusahaan yang setahun 2 tahun masih rugi, di tahun ketiga udah untung gitu ya. Tahun keempat udah mulai dapetin hasilnya dan segala macam. Jadi kayak gitu. Ya, jadi bikin bisnis plan itu ya penting, dan jangan cuma bisnis plan, teman-teman harus bikin yang namanya financial projection-nya gitu ya. Financial projection seperti apa? Ya proyeksi keuangan namanya. Jadi proyeksi keuangannya kayak gimana? Dibuat simulasinya. Berapa revenue-nya, berapa HPP-nya, berapa biaya operasionalnya, berapa labanya, bagaimana cash flow-nya, berapa aset yang dibutuhkan, lalu bagaimana perusahaan membeli aset ini, itu harus di planning semua. Harus di planning semua. Secara holistik bisnis itu, secara komprehensif kita harus lihat semuanya. Gitu. Nah, biasanya apa sih Pak dampak perusahaan jika kurang edukasi tentang financial business gitu? Dampaknya ya perusahaannya bangkrut. Kenapa? Ya itu yang paling buruk gitu ya. Kenapa? Ya. Karena keuangan itu bisa berfungsi sebagai rem, ya, sebagai rem. Kita bisa lihat nih, kita bisa ukur nih. Strategi yang kita akan jalankan itu apa dampaknya secara terhadap keuangan perusahaan. Apakah buruk, apakah baik, apakah resikonya besar, apakah resikonya kecil. Nah ini kan semua harus dihitung ya. Yeah. Semuanya harus dihitung, harus bisa harus bisa diukur, harus bisa dimitigasi resikonya dan segala macam. Gitu sih. Okay. Ya, terima kasih Pak Yuza. Ini ayo teman-teman bagi yang ingin bertanya tinggal tulis ya di kolom komentar. Ini biasanya udah menjelang-jelang sore. Biasanya udah mau cari takjil. Oke, siap-siap. Nah, Pak Yuza, kira-kira kalau boleh sharing nih, kenal dari bisnis ID atau bersama Pak Budi ini awalnya gimana Pak ceritanya? Panjang banget tuh pertanyaannya tuh. Ya, saya sama Pak Budi Isman tuh guru saya, ya. Yeah. Pak Budi Isman tuh guru saya. Dan sejak tahun 2007 saya udah kenal sama beliau. Waktu beliau masih aktif di Sari Husada, saya udah kenal sama beliau. Gitu ya. Jadi saya berburu sama Pak Budi ya, dari mulai belajar bisnis ya, belajar leadership, belajar ini segala macam, banyak hal yang saya belajar. Sampai kita juga pernah bareng-bareng ya ke lapangan membantu banyak UKM di Indonesia gitu kan. Saya duet sama Pak Budi ya waktu itu gitu kan, dan sampai akhirnya ya di Bisnis ID ini mimpinya beliau, saya tahu ya, Bisnis ID adalah mimpinya beliau untuk bisa mengedukasi sebanyak-banyaknya ya pengusaha di Indonesia agar bisa lebih teredukasi. Dan ilmunya beliau semuanya bukan kaleng-kaleng lah gitu kan, ilmunya daging semua gitu kan. Jadi ya saya tahu Bisnis ID dulu ini adalah ini mimpinya dia ya, legasinya dia gitu ya. Jadi ya itulah, sama seperti kalau karena saya lebih banyak di keuangan, saya juga akhirnya mendirikan ilmu keuangan gitu ya. Ilmu keuangan lebih fokus membantu para pengusaha agar melek keuangan. Kenapa harus melek keuangan? Karena buta keuangan itu pintu masuknya kebangkrutan, kira-kira gitu ya.
Jadi jangan sampai nih. Jadi intinya dan saya mau menjadi financial expert di BIS ID, ya sama aja lah, ya sama aja, nggak ada masalah. Buat saya dimanapun, kapanpun, ya kita harus bisa terus berbagi kan, ya berbagi ilmu, agar ya kita bisa sama-sama tumbuh, ya tumbuh bareng-bareng. Itu sih kira-kira. Oke, siap. Terima kasih Pak Yuzak, di menarik ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Rizwan. Halo Kak, apa saja yang harus minimal dipelajari tentang keuangan saat ingin memulai usaha? Oh, berarti ini saat ingin memulai. Gitu. Baru. Ya. Saat ingin memulai usaha, ya harus tahu usahanya apa. Ya, usahanya apa, bergerak di industri apa, lalu juga berapa modalnya, bagaimana potensinya, lalu bagaimana marketnya, ya banyak yang mesti dilihat, ya, yang banyak mesti dilihat. Tapi gini, jangan jadikan apa ya, karena kita mungkin ketakutan ya, ketakutan itu sebagai penghambat kita memulai usaha, gitu kan. Bahwa percaya bahwa semuanya itu ada jalan keluarnya, percaya bahwa semuanya itu ada solusinya, percaya bahwa kita bisa belajar, ya kita bisa menambah pengetahuan kita untuk bisa sama-sama belajar. Jadi sebenarnya ya itu sih. Jadi banyak dari teman-teman tuh yang mau usaha tuh mikir gitu ya, takut ini takut itu. Ya kan, betul, itu normal gitu ya. Tapi yang kita mesti lihat adalah mau nggak kita menjalankan bisnis kita, mau nggak kita belajar, mau nggak kita membuka diri untuk bisa menerima masukan orang lain, gitu ya. Mau nggak kita bisnis begini, menariknya ya. Saya cerita tentang bisnis. Bisnis ini bedanya kita dengan mungkin pekerja ya. Bisnis kita ini betul-betul kita belajar sesuatu dari alam semesta. Dari alam semesta. Di bisnis kita harus menerima masukan. Di bisnis kita harus siap dikritik. Di bisnis kita harus siap gagal. Di bisnis kita harus terus belajar. Di bisnis kita harus terus menghargai orang lain. Di bisnis kita harus betul-betul segala macam. Di bisnis kita harus disiplin. Di bisnis kita harus, itu semuanya ada di bisnis. Ya, jadi kita belajar tentang kehidupan dengan kita menjadi pengusaha, gitu ya. Nah, jadi ini bonus-bonus yang didapat, gitu ya. Kenapa? Ya karena hidup kita betul-betul kita sendiri, gitu. Kalau bisnis yang menentukan. Kalau kita males-malesan, ya begitulah gitu. Hasilnya juga akan nggak maksimal. Gitu kira-kira. Iya, terima kasih atas pertanyaannya nih tadi. Terima kasih juga Pak Yuzak. Pak Yuzak, ini udah jam 5. Mungkin kita sudahi dulu ya Pak live kali ini. Terima kasih banyak Pak Yuzak atas waktunya. Mohon maaf sekali ganggu kegiatan di luar. Ya, Semoga... sorry ya tadi telat ya. Sorry ya. Sorry. Iya, ya, karena mau lebaran nih, lagi bagi-bagi THR. Oke. Terima kasih Pak Yuzak. Selamat sore. Terima kasih, sore.